Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. Adik-adik, apa kabar? Kali ini kakak punya cerita bagus. Pasti adik-adik ingin mendengarnya, bukan? Baiklah, tapi duduk dulu yang manis ya, dan tidak boleh sambil tiduran. Judulnya ialah Dewi Kalpataru. Si Riri, gadis kecil yang nakal, melihat tanaman selalu kesal. Dia merusak segala tumbuhan, tidak mengenal belas kasihan. Suatu malam Riri bermimpi bertemu tanaman sedang bersedih. Beringin, kaktus, mawar dan melati, juga si kaca piring merana pedih. Bertemulah Riri dengan si wanita ayu, si anak nakal tertunduk tersipu malu di hadapan sang Dewi Kalpataru yang merubahnya menjadi Riri yang baru. Hiduplah di sebuah tempat seorang anak perempuan bernama Riri. Dia adalah seorang anak yang sangat membenci segala tanaman, sehingga ia suka merusakkan tumbuhan yang ada di sekitarnya, termasuk tanaman bunga kesayangan ibunya. Ibunya sangat sedih dengan sifat Riri yang buruk itu. Dan pada suatu hari, kembali Riri merusakkan tanaman di kebun di halaman rumahnya, hingga membuat ibunya putus asa. Riri dengan si wanita ayu, si anak nakal tertunduk tersipu malu di hadapan sang Dewi Kalpataru yang merubahnya menjadi Riri yang baru. Bertemulah Riri dengan si wanita ayu, si anak nakal tertunduk tersipu malu di hadapan sang Dewi Kalpataru yang merubahnya menjadi Riri yang baru. Aduh, Riri, apa yang kau kerjakan itu? Lagi-lagi kau rusakkan tanaman-tanaman itu. Riri benci tanaman-tanaman ini, Bu. Habis bikin sempit halaman saja. Mana daun-daunnya yang jatuh, bikin kotor lagi. Riri, itu karena kau yang malas membersihkan dan mengurusnya, nak. Coba kalau kau rajin mengurusnya, tentu tanaman itu akan indah. Enggak ah, males. Pokoknya Riri benci dengan segala macam tanaman. Riri ingin punya halaman rumah yang bersih seperti halaman rumah si Ana. Halaman rumah Ana, semua permukaan tanahnya ditutup dan dilapis semen. Jadinya bersih, licin, dan bagus. Kau keliru, Riri. Justru tanah di halaman rumah harus digunakan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang berguna, sekaligus menambah keasrian rumah. Enggak, Riri enggak suka.
Dengar sayang, tumbuh-tumbuhan juga sama seperti kita. Mereka juga perlu pemeliharaan, kasih sayang, dan perhatian. Kalau kau mulai belajar merawat tanaman-tanaman di halaman rumah kita, maka mereka juga akan memberimu keindahan dan juga kesejukan, Ri. Enggak. Pokoknya Riri ingin punya halaman yang disemen semuanya. Seperti halaman rumah si Ana. Riri, dengarkan dulu. Enggak. Riri. Ibu Riri sangat sedih karena tidak berhasil menyadarkan anaknya betapa penting arti tumbuh-tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Juga ketika hari mulai malam, kembali Riri marah-marah karena bunga sedap malam yang terletak di dalam vas dekat meja belajarnya. Sebel, benci. Aduh, kenapa lagi, Riri? Ini, bau kembang ini, Riri jijik. Riri, ini kembang sedap malam. Bukankah baunya sangat lembut untuk pengharum ruangan? Enggak, Riri enggak suka. Riri, kau sudah menebang pohon kaktus kesayangan ibu. Juga merusakkan tanaman bunga mawar, melati, bunga kaca piring, dan juga banyak tanaman lainnya. Apakah kau juga masih ingin menyingkirkan bunga sedap malam ini? Pokoknya Riri enggak suka. Riri harus tahu bahwa kita... Enggak! Riri, kenapa kau pecahkan vas bunga sedap malam itu? Riri, kenapa kau rusakkan satu-satunya tanaman bunga ibu yang masih tersisa ini? Ibu Riri sangat sedih sekali adik-adik karena bunga sedap malam kesayangannya telah dirusakkan oleh Riri. Sementara itu, Riri sudah berada di atas tempat tidur dan berbaring dengan hati kesal. Ia tidak memperdulikan kesedihan ibunya. Dan ketika malam telah mulai larut, Riri pun tertidur. Adik-adik, Riri terkejut karena tiba-tiba isi rumahnya tampak berubah. Kamar tidurnya yang semula rapi tampak berantakan tak menentu seperti ruangan gudang. Lalu ruangan itu perlahan-lahan dipenuhi kabut tebal yang menakutkan dan menyelimuti dirinya. Apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Aku takut. Tiba-tiba di hadapan Riri muncul makhluk yang menyeramkan dengan wajah dan tubuh yang sudah rusak. Makhluk itu melangkah mendekati Riri. Siapa kau? Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Ibu. Percuma saja kau memanggil-manggil ibumu, Riri. Kau anak jahat. Ibumu selalu kau buat sedih karena kau rusakkan tanaman-tanamannya. Kau siapa? Aku, pohon beringin yang tumbuh di tepi jalan di seberang rumahmu. Aku baru tumbuh menjadi besar, tapi kau telah merusakkan dahan dan ranting-rantingku. Kau goresi batangku dengan pisau, tubuhku rusak. Padahal kalau kau biarkan tumbuh subur, aku bisa menjadi naungan bagi orang-orang yang berteduh di bawah kerindangan daun-daunku. Dan akar-akarku bisa untuk menyimpan cadangan air
untuk kesuburan tanah. Tapi kau telah merusakku, Riri. Kau harus dihukum. Jangan, Ibu. Dengan ketakutan, Riri berlari meninggalkan makhluk yang menakutkan itu. Riri berlari tanpa mengetahui arah, karena di depannya penuh kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Tiba-tiba, di depannya muncul seorang wanita muda yang mengenakan pakaian compang-camping yang menatapnya dengan muram. Riri memegang tangan wanita itu, meminta tolong. Kakak yang baik, tolonglah saya. Saya takut, tolonglah saya. Kenapa kau minta tolong kepadaku, anak jahat? Kau telah merusak pakaianku hingga wangiku hilang. Ketahuilah, aku adalah bunga mawar yang tumbuh di bawah jendela kamar ibumu. Lihatlah, pakaianku yang indah telah kau rusakkan dengan kenakalanmu. Pergilah, jangan kau dekati aku. Aku, kemana aku harus lari? Adik-adik, Riri berlari semakin jauh dengan ketakutan. Dan di sebuah sudut yang gelap, ia melihat dua orang gadis sedang duduk menangis dengan tubuhnya yang penuh luka-luka dan pakaian koyak-koyak tak menentu. Riri berlari mendekati kedua gadis tersebut sambil menangis minta tolong. Teman-temanku, tolonglah aku. Aku sedang ketakutan dan tidak ada yang menolong aku. Kalian berdua, tolonglah aku. Maaf, Riri, kami tidak bisa menolongmu. Lihatlah keadaan kami. Kami pun juga dalam kesedihan karena tubuh kami yang luka-luka dengan pakaian kami yang hancur. Bukankah ini akibat kenakalanmu, Riri? Apa? Aku? Kenapa aku katakan itu? Dan bagaimana kalian tahu namaku? Riri, ketahuilah bahwa aku adalah bunga melati dan kawanku ini bernama bunga kaca piring. Kau tentu mengenal kami, bukan? Kami berdua tumbuh di kebun rumahmu. Tapi kau tidak memelihara kami. Bahkan kaulah yang membuat hidup kami sengsara seperti ini. Kau telah memperlakukan kami dengan kejam dan tidak mengenal kasihan. Pergi kau dari sini, Riri. Maafkanlah aku. Aku sekarang tidak tahu lagi harus lari kemana. Riri berlari lagi dengan tak tentu arah. Dia sangat ketakutan karena tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Dalam ketakutan itu, Riri hanya bisa menjerit-jerit memanggil ibunya. Ibu! Kemana ibu? Kenapa ibu tidak datang menolong aku? Apa itu? Riri sangat terkejut karena tiba-tiba di hadapannya muncul segerombolan orang-orang menakutkan yang berwajah tidak keruan dan mengenakan pakaian rusak. Mereka semua mendekati Riri dengan sikap mengancam sambil berteriak-teriak marah. Siapa kalian? Kenapa kalian memuji aku? Apa salahku? Jangan! Ibu! Riri berlari lagi dengan sangat ketakutan. Kali ini, ia berlari melewati jalan berbatu-batu yang tandus dan sepi, hingga membuat kakinya kesakitan. Tiba-tiba di depannya, muncul seorang dewi bergaun serbak hijau. Wajahnya sangat cantik. Wanita itu mengenakan sebuah mahkota yang juga berwarna hijau. Riri mendekati wanita itu dan memegang tangannya erat-erat. Dewi, tolonglah saya. Tolonglah. Riri, kalau saja kau tidak nakal, mereka tidak akan memusuhi dirimu. Sebaliknya, mereka akan menjadi sahabatmu
yang baik dan manis. Maafkanlah saya. Saya menyesal. Syukurlah kalau begitu. Sekarang, ayolah ikut aku. Aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu. Adik-adik, wanita yang baik hati itu membawa Riri mendaki sebuah bukit yang tinggi. Dari puncak bukit itu, mereka dapat menyaksikan pemandangan yang sangat indah, di mana mereka melihat bumi yang hijau subur dengan kehidupan yang aman tentram di atasnya. Nah, Riri, lihatlah. Itulah wajah bumi tempat tinggalmu, tempat tinggal ibumu, dan tempat tinggal semua manusia ciptaan Tuhan. Juga di bumi itulah bertempat tinggal segala hewan dan tanaman, serta dikelilingi oleh musim-musim yang saling berganti. Oh, indah sekali. Ya, itu semua diciptakan Tuhan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tapi manusia juga harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan memelihara apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Artinya, manusia harus memelihara dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Tapi, lihatlah. Hei, kenapa tiba-tiba bumi berubah menjadi tandus? Ada banjir di sebelah sana. Dan itu, di sana ada tanah longsor dan kebakaran hutan. Mengerikan. Ya, itu terjadi karena ulah manusia. Manusia yang tidak mensyukuri karunia Tuhan telah merusak lingkungannya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka menebang hutan secara liar, sehingga tidak ada lagi akar-akar pohon yang menyimpan air hujan. Sebaliknya, air hujan yang seharusnya menjadi berkat telah menjadi bencana alam dengan menimbulkan banjir dan tanah longsor yang mencelakakan manusia itu sendiri. Alangkah menyedihkan. Iya, benar Riri. Dan salah seorang di antara mereka yang suka merusak lingkungan adalah kau. Saya? Iya, kau merusak tanaman di halaman rumahmu, di kebun sekolahmu, juga pohon beringin yang tumbuh di seberang jalan depan rumahmu. Kau rusakkan pula. Bukankah kau tadi sudah bertemu dengan si beringin yang malang itu, Riri? Dan juga si mawar, si melati, si kaca piring, dan semua tanaman yang telah kau rusakkan. Lihatlah, mereka semua jadi merana dan menderita karena ulahmu. Benar Dewi. Saya nakal. Saya bersalah. Nah, kau bisa membayangkan bukan? Apa jadinya wajah bumi ini kalau tidak ada tanaman lagi? Bumi akan berubah jadi gurun yang tandus, tanpa air dan tanpa kehidupan. Tuhan yang telah memberimu karunia berupa alam yang indah dan berjasa telah kau rusakkan. Itu berarti kau tidak hanya akan membunuh dirimu sendiri, Riri, melainkan juga kau akan membunuh banyak orang lainnya. Maukah kau disebut pembunuh? Tidak, saya tidak mau jadi pembunuh. Saya menyesal. Maafkan saya. Baiklah Riri, mulai sekarang jadilah anak yang baik dengan belajar mensyukuri setiap karunia Tuhan, dengan mencintai, memelihara, dan melestarikan lingkungan di sekitarmu. Kalau kau berbuat itu, maka kau akan menikmati kembali keindahan yang selama ini telah hilang. Iya, saya berjanji. Tapi siapakah nama Dewi? Aku adalah Dewi Kalpataru.
Akulah pohon kehidupan yang menginginkan manusia mau melestarikan lingkungan di sekitarnya, agar karunia Tuhan tidak sia-sia, melainkan bisa dinikmati dan diresapi keindahannya. Nah, selamat tinggal Riri yang baik. Tiba-tiba, tubuh wanita cantik yang bermahkota dan berpakaian serba hijau itu perlahan-lahan lenyap dan menjelma menjadi sebatang pohon subur yang indah dan anggun, dengan daun-daun yang hijau rimbun, penuh kesegaran yang memantulkan ketentraman dan kedamaian di sekitarnya. Dewi, Dewi Kalpataru, maafkan saya, maafkan. Maafkan saya, Dewi. Maafkan saya. Riri, bangun. Kau bermimpi, sayang? Adik-adik, rupanya Riri memang baru terbangun dari mimpi yang aneh. Riri segera memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh. Ibu, maafkan Riri ya, Bu. Riri sudah menyusahkan Ibu. Riri berjanji tidak akan lagi berbuat itu. Riri, agaknya kau baru mengalami mimpi yang luar biasa. Sudahlah, Ibu mengerti. Mungkin Tuhan memang sengaja ingin memberi peringatan kepadamu. Nah, sekarang ayolah mandi dulu supaya badanmu segar kembali. Yuk. Ibu, nanti Riri juga akan menyegarkan dan memelihara tanaman-tanaman yang sudah Riri rusakkan. Baik sekali. Kenapa kau tiba-tiba bisa berubah begitu, Riri? Ya, Bu. Riri bermimpi bertemu dengan tumbuh-tumbuhan yang menderita karena Riri rusakan. Tapi kemudian Riri bertemu dengan seorang dewi yang cantik dan baik hati, yang mengajarkan supaya Riri mulai belajar mencintai, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Mimpimu indah sekali, Nak. Lalu, siapakah nama dewi yang baik hati itu? Namanya Dewi Kalpataru. Dia menjelma menjadi tumbuhan pohon yang sangat indah. Riri, kalau begitu, kau boleh menamakan dirimu mulai hari ini dengan sebutan Putri Kalpataru. Indah bukan? Benar, Bu. Lengkapnya Putri Riri Kalpataru. Adik-adik, sejak saat itu Riri sangat rajin mengurus tanaman di kebun rumahnya. Hingga tidak lama kemudian tanaman itu tumbuh subur kembali. Juga bunga-bunga yang ada di pekarangan rumahnya telah mekar bersemarak, menambah keasrian dan keindahan rumahnya. Tidak hanya itu, adik-adik, tetapi Riri juga memberitahukan kepada teman-temannya yang lain tentang pentingnya melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia. Dan pada suatu malam, ketika Riri sedang tidur, kembali dia bermimpi bertemu dengan Dewi Kalpataru yang tersenyum kepadanya dengan diiringi si kaktus, si mawar, si melati, si kaca piring, dan berbagai tanaman lainnya yang tampak berpakaian indah berseri-seri. Riri sangat girang hatinya. Dewi Kalpataru? Oh, Riri, kau sekarang telah berubah menjadi gadis yang baik. Lihatlah, semua tanaman-tanaman ini sangat berterima kasih kepadamu. Ya, kau pantas diberi sebutan Putri Kalpataru. Riri, kau masih ingat aku bukan? Aku adalah Beringin.
Sekarang aku bangga kepadamu. Riri tersenyum bahagia dengan sebutan yang ramah dan manis dari Dewi Kalpataru dan tanaman-tanaman itu. Dan ketika Riri terbangun dari tidurnya, ia masih tersenyum bahagia. Si Riri, gadis kecil yang nakal, melihat tanaman selalu kesal. Dia merusak segala tumbuhan, tidak mengenal belas kasihan. Suatu malam Riri bermimpi bertemu tanaman sedang bersedih. Beringin, kaktus, mawar dan melati, juga si kaca piring merana pedih. Bertemulah Riri dengan si wanita ayu, si anak nakal tertunduk tersipu malu di hadapan sang Dewi Kalpataru yang merubahnya menjadi Riri yang baru. Nah, adik-adik, begitulah kisah si Riri. Kalian pun juga harus melestarikan lingkungan di sekitarmu untuk mensyukuri anugerah Tuhan bagi kita semua. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa sanggar cerita makin asik.